Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, jadi untuk iPhone 15 Pro ini akhirnya gue flash ke official iOS 18 dan kalian bisa di sini. Ini gue udah nggak pakai yang versi beta atau developer beta ya. Ini gue pakai yang iOS 18 official. Dan ternyata setelah kurang lebih 2 harian gue update ke iOS 18 ini, gue suka sih sama performance dari baterainya. Ini menurut gue lumayan irit dan HP gue tuh nggak cepet panas juga. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian beberapa perubahan yang ada di iOS 18 versi official. Karena emang sebelumnya gue udah sempet bikin yang versi betanya, kalian bisa tonton aja. Nah, untuk kali ini gue akan review lagi ke kalian untuk yang versi official ya. Oke, langsung aja kita masuk ke fitur yang pertama. Untuk fitur yang pertama jelas di bagian control centernya, ini tampilannya udah jauh berbeda dari sebelumnya. Icon-icon jadi bulat-bulat kayak gini. Dan di bagian sebelah kanannya sini kalian bisa lihat ini ada page tambahan juga. Kalian tinggal swipe aja ke bawah kayak gini. Ini ada tambahan untuk player kayak music player, video player dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian swipe lagi ke bawah, ini adalah untuk konektivitasnya kayak AirDrop, WiFi, server data, Bluetooth, kayak gitu-gitulah. Nah, yang menariknya di bagian control centernya ini kita bisa bikin untuk yang versi kita sendiri. Kalian tinggal tap tanda plus aja di sini dan kalian tinggal pilih Add Control. Jadi kita udah bisa langsung edit di sini tanpa kita harus masuk ke bagian setting. Dulu kan di iOS 17 kita harus masuk ke bagian setting dulu ya, baru kita bisa masukin apa aja yang kita perluin. Tapi sekarang kita udah nggak perlu. Nah, di sini kalau misalkan kalian, gue contohin deh, di sini gue mau masukin kayak stopwatch, jadi dia akan langsung masuk ke bagian sini. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin versi kalian sendiri, gampang banget, kan tinggal swipe aja ke bawah kayak gini. Nah, di sini ada bagian kosong, kalian bisa masukin apa yang kalian perlu. Misalkan contoh di sini gue masukin kayak text size, terus gue masukin stopwatch, lalu gue masukin kayak low power mode, dan contohnya di sini gue aplikasi quick note. Nah, yang menarik ya di iOS 18 itu kita bisa ubah untuk ukurannya. Jadi kan kalian bisa lihat ya di sini ada rounded kayak gini, ada tanda kayak gini. Ini kalian tinggal geser aja kayak misalkan ke bawah kayak gini dan udah deh, langsung dia ke resize. Menurut gua ini salah satu kelebihan ketimbang Android sih. Ini bagus banget, jadi kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian mau gitu ukurannya. Kalau misalkan kalian mau delete ya kalian tinggal tekan tombol minus aja kayak gini dan udah deh, nanti dia akan langsung kosong lagi. Sesimpel itu sih. Untuk yang kedua di bagian icon-iconnya, ini sekarang kalau misalkan kalian edit kayak gini, ini dia tuh udah kita bisa atur dimanapun kita mau gitu. Jadi udah nggak ada batasan lagi. Kalian bebas mau bersihin home screen kalian kayak apapun, kalian mau bikin simple itu bisa. Jadi harusnya ini udah nggak ada keluhan lagi ya buat kalian yang ngeluhin kayaknya iOS tuh bener-bener nggak bisa diubah kayak Android. Tapi sekarang bener-bener kita bisa buat versi kita sendiri. Nah, selanjutnya fitur yang ketiga yaitu di bagian dark mode. Nah, kalian bisa tap dan tahan aja salah satu aplikasi kayak gini. Nah, kalian tinggal pilih yang menu edit di sini, lalu kalian pilih yang customize. Dan di sini kita bisa ubah warna dari icon aplikasi kita. Di sini pilihannya lumayan banyak ya, ada light, ada dark. Nah, kalau dark otomatis dia akan merubah tampilannya jadi kayak gini. Sekilas sih kalau misalnya kita lihat ya, untuk pertama kali kalian baru update ke iOS 18, ini tuh kelihatan rada aneh gitu. Kurang apa ya, menurut gue tuh kurang bagus aja gitu, kayak nggak Apple banget lah pokoknya. Nah, tapi lama-lama harusnya kalian akan terbiasa sih, dan nanti seiring berjalan waktu aplikasi-aplikasi pihak ketiga harusnya bisa bikin yang mode gelap kayak gini. Di sini ada pilihan dark, lalu ada pilihan otomatis. Ini dia akan ngikutin sesuai dengan tema atau wallpaper kalian. Nah, lalu di bagian paling kanan ini bisa diubah ke satu warna kayak gini. Kalian bisa atur warnanya sesuka kalian. Atau kalau misalnya kalian mau ikutin warna wallpaper juga bisa. Kalian tinggal pilih yang icon eyedrop ini. Nah, nanti kan tinggal arahin maunya warnanya seperti apa. Tuh kayak gini. Jadi apa ya? Jadi aneh sih menurut gua. Lebih keren yang kayak mode light aja kayak biasa kayak gini menurut gua. Nah, oh ya, untuk ukurannya juga kita bisa ubah. Di sini ada yang large. Kalau misalnya kita pilih yang large, nanti otomatis nama-nama aplikasinya itu akan hilang.
Jadi tampilannya bakal simple kayak gini. Gue suka sih tampilannya jadi kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian emang udah terbiasa yang ada nama aplikasinya, saran gue kalian pilih yang small aja kayak gini. Oke, lanjut untuk fitur yang keempat, yaitu di bagian lock screen-nya. Nah, sekarang kalian bisa edit di bagian shortcut buttonnya ini. Kalian tinggal tap dan tahan aja, lalu kalian tinggal pilih customize. Nah, nanti di bagian lock screen-nya ini kalian bisa ubah. Kayak misalkan di sini di bagian tombol kamera, gue pengen ubah. Misalkan di sini gue mau pilih yang apa ya, mungkin dark mode. Kalau udah kalian tinggal pilih yang down aja dan udah deh langsung berubah kayak gini. Jadi kalau misalkan gue mau nonaktifin dark mode, gue tinggal pilih yang shortcut ini aja. Tuh, nanti dia akan otomatis berubah. Lanjut untuk fitur yang kelima, yaitu di bagian kameranya. Nah, sekarang di bagian video itu kita udah bisa pause videonya. Ini bakal berguna banget kalau misalkan kalian mau bikin konten, kalian bisa bikin konten sekreatif mungkin kalau misalkan di iPhone tuh ada fitur pause kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian pause kayak gini, ini kalian bisa sambil nyalain flashlight kayak gini. On. Tuh. Dia bisa langsung nyala dan kalian bisa langsung rekam lagi kayak gini. Sambil ngerekam juga kalian juga bisa foto. Ini sih fitur udah ada dari sebelumnya ya. Jadi menurut gua ini bagus banget akhirnya ada di kamera bawaan iPhone. Selanjutnya keenam, yaitu di bagian flashlightnya atau di lampu senternya. Nah, sekarang kalian bisa cobain. Ini udah punya tampilan yang baru. Nggak cuma tampilannya aja, tapi kita juga bisa ubah arah dari lampunya tuh. Kita bisa redupin kayak gini. Ini kan modenya agak nyebar ya. Nah, kita bisa bikin dia fokus di tengah. Kita tinggal swipe aja kayak gini tuh. Bener-bener keren sih menurut gua. Ini gua nggak pernah temuin ada fitur center dibikin sebagus dan sesmooth ini di sebuah smartphone sih. Jadi menurut gua satu fitur yang oke banget dari Apple di iOS 18, dan ini tuh bisa jadi smooth banget kayak gini loh. Kalau misalnya kita matiin juga dia ini ya, smooth gitu ya, matiin jadi nggak tiba-tiba langsung mati aja flashnya. Terus misalkan kita nyalain juga dia langsung kayak gini. Kita bisa atur intensitasnya. Keren banget sih bener center di iOS 18 ini. Lanjut di aplikasi foto, sekarang juga tampilannya udah beda ya. Ini ada memories, ada trips, karena ini gue baru update ke iOS 18 dan foto-fotonya juga gue belum masukin lagi, jadinya ini masih kosong kayak gini. Harusnya kalau misalkan kalian udah banyak fotonya dan kalian update ke iOS 18 lewat OTA atau over the air, itu harusnya langsung muncul di bagian sini sih. Nah, untuk bagian galerinya ini atau foto bakal optimal banget kalau misalkan nanti fitur Apple Intelligence udah masuk di iPhone. Harusnya Apple Intelligence tuh bakal kebagian di update iOS 18.1. Next, fitur selanjutnya yaitu di bagian aplikasinya. Sekarang kita udah bisa kunci aplikasi. Keren banget sih menurut gua. Caranya kayak misalkan di sini gua M-Banking deh. Ini kan tinggal tap dan tahan aja dan kalian pilih yang require Face ID. Nah, di sini tuh ada dua pilihan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kunci aplikasinya aja, kalian tinggal pilih yang require Face ID. Jadi kalau misalkan kalian buka aplikasinya, nanti otomatis akan pakai Face ID kalian baru kebuka aplikasinya. Nah, untuk pilihan yang kedua yaitu kalian bisa kunci aplikasinya dan kalian bisa sembunyiin aplikasinya. Ini gue pilih yang kedua deh. Nah, jadi nanti akan ada konfirmasi kayak gini. Kalian tinggal pilih yang hide app aja kayak gini dan otomatis dia akan hilang. Nah, gimana cara aksesnya? Gampang banget, kalian tinggal swipe aja ke paling kanan sampai ke app library. Lalu kalian tinggal scroll aja ke paling bawah sampai ketemu hidden folder kayak gini. Nah, kalian tinggal tap aja, nanti akan dimintain Face ID kalian dan udah deh, aplikasinya akan langsung muncul. Cara balikinnya lagi gampang, kalian tinggal tap dan tahan lagi kayak gini. Habis itu kalian tinggal pilih yang don't require Face ID. Dan udah deh, aplikasinya nanti akan langsung masuk lagi ke bagian sini. Kayak gitu. Tapi sayang aja dia tuh nggak balik lagi ke foldernya sih. Kita masih masukin lagi kayak gini. Fitur selanjutnya yaitu di bagian gamingnya. Sekarang kalau misalnya kalian pilih game kayak gini, nah nanti akan otomatis langsung masuk ke game mode kayak gini. Nah, cara aksesnya sebenarnya gampang, dia akan otomatis ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat, harusnya tinggal buka control center aja kayak gini dan nanti akan ada otomatis game mode kayak gini. Tuh,
Kalian bisa lihat di sini. Ini harusnya nanti ketika kalian lagi main game ini lebih optimal lagi ketimbang kalian nggak pakai game mode. Untuk game mode ini akan otomatis ya kalau misalnya kalian buka game, jadi kalian nggak perlu setting sana sini lagi. Ini udah langsung bisa dan langsung aktif. Nah selanjutnya di bagian aplikasi Safari. Nah ini menarik juga nih. Nah jadi kan kalau misalnya kalian suka browsing terus kalian nemu iklan kayak gini nih kan kayak gini. Ini kita bisa hide juga loh iklannya. Caranya kalian tinggal pilih aja icon yang ini. Ya udah hilang lagi iklannya. Nah kayak gini contohnya. Kalian tinggal pilih aja icon yang kayak gini. Lalu kalian tinggal pilih yang namanya hide distracting item. Kalian tinggal pilih aja dan kalian tinggal pilih item yang akan kalian ilangin. Misalkan iklan kayak gini. Gue tinggal pilih aja kayak gini. Abis itu tinggal pilih yang hide. Dan udah deh iklannya otomatis mati gitu. Di situ kayak misalkan kalian tinggal pilih ini salah satu contohnya, habis itu kalian tinggal pilih hide dan udah deh hilang. Kalau udah kalian tinggal pilih done aja kayak gini dan otomatis iklannya udah nggak akan muncul lagi. Cuman sayangnya aja sih kalau misalkan lagi milih-milih kayak gini itu kita nggak bisa scroll kayak gini sih. Ini akan dikunci sama dia, tapi kita cuma bisa pilih tab aja kayak gini. Tuh. Satu fitur yang bagus daripada kita install aplikasi pihak ketiga, lebih baik udah ada bawaan dari browser Safari sih, dan itu harusnya juga aman. Nah cara balikin iklannya juga gampang, kalian tinggal pilih ikonnya lagi yang ini, habis itu kalian tinggal pilih yang show hidden items. Nah, kalian tinggal pilih show dan udah deh tuh iklannya akan balik lagi. Sebenarnya nggak cuma iklan aja sih, apapun gambar yang kalian nggak mau lihat di browser Safari kalian bisa ilangin dengan cara kayak gitu. Nah fitur yang selanjutnya ini menurut gua rada gimmick. Kalian tinggal pilih aja ke bagian setting, terus kalian pilih yang namanya accessibility. Dan nanti kalian tinggal scroll aja ke bawah, nanti ketemu fitur yang namanya eye tracking. Kalian tinggal pilih aja, terus kalian tinggal pilih onin. Nah kalian tinggal ikutin deh tutorialnya. Nah kalau kalian udah ikutin tutorialnya kayak gini, kalian bisa gerakin iPhone kalian cuman dari gerakan mata aja. Nanti dia akan langsung ngedetect kayak gitu. Satu fitur yang bagus, tapi menurut gue masih gimmick sih. Rada kurang kepake sih, rada kurang akurat aja menurut gue. Cara matiin juga gampang, kalian tinggal pilih aja bagian sini eye tracking, habis itu kalian tinggal pilih off. Dan yes, udah deh. Ya palingan segitu aja sih untuk fitur baru yang ada di iOS 18 versi official. Nanti mungkin kedepannya kalau misalkan gue tahu ada fitur yang baru, gue akan share juga deh ke kalian. Oke? Oh ya, saran gue kalau misalkan kalian mau update ke iOS 18, kalian pastiin deh WiFi kalian itu stabil koneksinya. Atau kalau misalkan kalian mau pakai paket data juga pastiin itu sinyal kalian tuh bagus gitu. Karena kalau misalkan sinyal kalian jelek atau koneksi kalian tuh nggak bagus, takutnya nanti pas di tengah-tengah kalian update itu akan nge-crash gitu atau jadi gagal gitu. Jadi saran gue pastiin koneksi kalian stabil. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Gue Ten dari Sumur Gadget. Pamit.